Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yaitu Digital Learning Pelatihan Berbasis Teknologi dalam Organisasi Modern. Perkenalkan, nama saya Renaldi Hardiansyah dan saya juga bersama kedua teman saya yaitu Ahmad Fauzan dan juga Intan Salsabila. Langsung saja masuk ke dalam materi. Apa sih Digital Learning itu? Digital learning adalah penggunaan teknologi digital untuk merancang, menyampaikan, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran dan pelatihan. Teknologi ini merubah cara organisasi melakukan pembelajaran dari tatap muka konvensional menjadi lebih fleksibel, terukur, personal, dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan peserta. Selanjutnya itu ada transformasi metode pelatihan. Yang pertama itu dari tatap muka ke digital learning. Sebelum era digital, pelatihan dilakukan secara konvensional, kelas seminar, dan workshop tatap muka. Sekarang teknologi memungkinkan pelatihan dilakukan secara online, baik sepenuhnya atau hybrid. Yang C, dampaknya, peserta dapat belajar kapan saja dan di mana saja, mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik. Yang kedua yaitu penggunaan platform digital. Learning Management System atau LMS mempermudah administrasi, distribusi materi, monitoring progres, dan evaluasi hasil belajar. Contohnya seperti Moodle, SAP, Litmos, Talent LMS. Yang C, dampaknya, pelatihan lebih terstruktur, data kemajuan peserta dapat dianalisis secara real time, meningkatkan akurasi evaluasi. Yang ketiga yaitu kustomisasi dan personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan konten belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Microlearning atau adaptive learning menyesuaikan materi sesuai tingkat kemampuan peserta. Yang C, dampaknya retensi pengetahuan lebih tinggi, peserta lebih termotivasi karena materi relevan dan sesuai kebutuhan. Lalu ada manfaat teknologi dalam pelatihan. Yang pertama itu ada aspek aksesibilitas. Dampaknya peserta dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu ada skalabilitas. Dampaknya satu modul dapat diakses oleh ribuan peserta. Yang ketiga itu ada pengukuran. Dampaknya monitoring progress dan evaluasi hasil secara real time. Yang keempat yaitu ada efisiensi biaya. Dampaknya mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, dan ruang kelas. Yang kelima yaitu ada personalisasi. Dampaknya materi disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta. Yang keenam itu ada kolaborasi. Dampaknya forum diskusi, chat, dan proyek online meningkatkan interaksi. Selanjutnya yaitu ada bentuk digital learning. Satu yaitu ada bentuk e-learning. Pelatihan berbasis modul online, video, kuis, dan dokumen digital. Keunggulannya itu lebih fleksibel, scalable, dan mudah dipantau. Yang kedua itu ada microlearning. Modul singkat 5-15 menit, fokus pada satu topik spesifik. Yang B keunggulannya mudah diakses, meningkatkan retensi, cocok untuk pekerja sibuk. Yang ketiga yaitu mobile learning. Pelatihan yang dapat diakses melalui smartphone atau tablet. Keunggulannya yaitu fleksibilitas tinggi, bisa diakses di lapangan atau perjalanan, dan mendukung microlearning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari blended learning. Itu adalah gabungan antara pembelajaran tatap muka, face to face, dan pembelajaran berbasis teknologi dalam satu program pelatihan. Ada beberapa poin dari blended learning. Satu, tatap muka, yaitu tatap muka digunakan untuk praktik langsung, diskusi, coaching, atau role play. Yang kedua, ada online atau digital, digunakan untuk teori, modul interaktif, video, kuis, dan evaluasi mandiri. Kelebihan dan keterbatasan dari blended learning itu adalah, yang pertama kelebihannya itu menggabungkan teori online dan praktik offline. Kedua, tatap muka tetap memungkinkan diskusi, coaching, dan kerja kelompok. Yang ketiga itu ada mengurangi durasi tatap muka sehingga menekan biaya perjalanan dan ruang kelas. Batasan dari blended learning itu adalah membutuhkan koordinasi baik antara sesi online dan offline. Infrastruktur IT dan akses internet harus memadai. Yang terakhir juga ada kesuksesan tergantung pada disiplin peserta dalam menyelesaikan modul online.
Lalu ada definisi dari pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Itu adalah pelatihan sepenuhnya dilakukan secara online tanpa tatap muka fisik, materi dikirimkan melalui platform digital, dan interaksi biasanya melalui forum, video conference, atau chat. Juga ada kelebihan dan keterbatasan pembelajaran dari jarak jauh. Yang pertama itu, kelebihannya peserta dari berbagai lokasi dapat belajar tanpa harus datang ke tempat tertentu. Yang kedua juga mengurangi biaya akomodasi, jalanan, dan biaya ruang kelas. Yang ketiga itu ada peserta dapat belajar sesuai jadwal masing-masing. Ada keterbatasan dari pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama itu kurangi interaksi langsung, atau juga peserta bisa merasa terisolasi. Yang kedua, resiko motivasi rendah, atau peserta bisa menunda atau tidak menyelesaikan modul. Yang ketiga, membutuhkan desain materi yang menarik dan interaktif agar peserta tetap fokus. Perbandingan blended learning dan distance learning ada beberapa aspeknya, yaitu tatap muka, fleksibilitas waktu, interaksi peserta, biaya, efektivitas penerapan, dan monitoring. Lalu kalau dari blended learning, tatap muka itu termasuk itu ada, dan distance learningnya itu tidak ada. Kalau fleksibilitas waktunya itu di blended learning itu menengah atau gabungan, dan di distance learningnya itu tinggi atau asinkronus. Nah, dan dari interaksi peserta dari blended learningnya itu tinggi atau bisa disebut juga offline dan online-nya. Juga kalau distance learningnya itu sedang atau online saja. Kalau dari aspek biayanya, dari blended learning itu sedang karena gabungan online dan offline. Kalau dari distance learning itu rendah karena cuma mengandalkan online saja. Dari aspek efektivitas penerapan, dari blended learning itu tinggi karena dia langsung praktek, dan dari distance learning itu tergantung motivasi peserta. Dari aspek monitoring melalui LMS dan tatap muka, kalau dari blended learning. Kalau dari distance learning itu melalui LMS atau platform online. Definisi learning management system atau LMS, yaitu adalah platform digital yang digunakan untuk merancang, mengelola, menyampaikan, dan memantau proses pembelajaran atau pelatihan secara online. Lalu juga LMS menjadi tulang punggung pelatihan berbasis teknologi digital learning, baik untuk e-learning, micro-learning, mobile learning, maupun blended learning. Selanjutnya, manfaat LMS untuk organisasi. Yang pertama, efisiensi dan skalabilitas. Terdapat ada dua di dalam efisiensi dan skalabilitas, yaitu satu, platform dapat digunakan untuk ratusan hingga ribuan peserta. Kedua, mengurangi biaya tatap muka dan perjalanan. Manfaat yang kedua yaitu pengukuran dan analisis. Di dalamnya juga terdapat ada dua manfaatnya, yaitu laporan dan dashboard memudahkan analisis efektivitas pelatihan. Selanjutnya, membantu HR dalam pengambilan keputusan, promosi, coaching, atau pelatihan selanjutnya. Manfaat yang ketiga, ada personalisasi pembelajaran. Dalamnya juga terdapat ada dua manfaat, yaitu memberikan jalur pembelajaran learning path sesuai kebutuhan peserta. Yang kedua, menyediakan modul lanjutan bagi peserta yang membutuhkan. Terakhir, ada manfaat dokumentasi dan kepatuhan. Riwayat pelatihan terekam dengan baik untuk audit internal maupun eksternal. Nah, di sini ada studi kasus yang akan kami bahas, yaitu salah satu contoh kasus yaitu sebuah perusahaan logistik nasional ingin melatih 500 karyawan baru di seluruh Indonesia tentang SOP operasional dan keselamatan kerja. Nah, tantangan pada studi kasus tersebut yaitu peserta tersebar di berbagai kota, waktu dan biaya untuk pelatihan tatap muka sangat tinggi. Solusi yang dilakukan oleh LMS yaitu yang pertama ada administrasi, mendaftarkan 500 karyawan baru, membuat learning path berbeda untuk divisi operasional, warehouse, dan pengiriman. Yang kedua ada delivery, yaitu modul learning berisi video, tutorial SOP, simulasi keselamatan kerja, dan kuis interaktif. Nah, yang ketiga ada monitoring, yaitu dashboard HR, melacak progres, skor kuis, dan durasi belajar peserta. Yang keempat ada evaluasi, pre-test, dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta, dilanjutkan sertifikasi otomatis jika lulus. Nah, hasil yang didapat setelah melakukan solusi yang tadi saya jelaskan, yaitu hasilnya yang pertama pelatihan lebih cepat dan hemat biaya.
Yang kedua, progres dan kompetensi peserta dapat dipantau real time. Yang ketiga, materi bisa diperbarui dan diakses kembali kapan saja. Kesimpulan yang dapat kami jelaskan yaitu pelatihan berbasis teknologi digital learning merupakan penggunaan teknologi digital untuk merancang, menyampaikan, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar lebih fleksibel, terukur, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Digital learning mencakup berbagai metode seperti e-learning, micro-learning, mobile learning, blended learning, dan distance learning yang memberikan manfaat berupa peningkatan aksesibilitas, efisiensi biaya, personalisasi pembelajaran, serta kemudahan monitoring dan evaluasi peserta. Keberhasilan pelatihan digital didukung oleh Learning Management System atau juga disebut dengan LMS yang berfungsi mengelola peserta, menyampaikan materi, memantau progres, dan mengevaluasi hasil pelatihan. Namun, penerapannya memerlukan kesiapan teknologi, kualitas konten yang baik, kompetensi instruktur, dan motivasi peserta. Oleh karena itu, organisasi perlu memilih metode teknologi yang sesuai dengan tujuan pelatihan dan kesiapan peserta lainnya, serta efektivitas biaya agar pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja secara optimal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.